Ducati tidak menutup pintu tim pabrikan untuk Marc Marquez. Marc Marquez pindah dari Repsol Honda ke Gresini Ducati tahun ini, dan tampil solid pada balapan pertamanya di atas Desmosedici pada MotoGP Qatar pekan lalu. Ducati mengakui bahwa Marc dipertimbangkan untuk kursi pabrikan di samping Bagnaia tahun depan. Pastinya Marquez juga bisa ikut bertarung untuk menjadi rekan setim Pecco, kata tim manajer Ducati Davide Tardozzi kepada AS. Tapi kami tidak terburu-buru. Saya tidak tahu kapan keputusan itu akan diambil. Marquez adalah seorang juara yang hebat. Rekan satu tim Bagnaia saat ini Enea Bastianini dan Jorge Martin, Pramac, yang kontraknya akan habis akhir tahun ini, juga dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Artinya, Ducati bisa mengambil keputusan baru untuk berpasangan dengan Bagnaia yang telah menandatangani kontrak jangka panjang. Memilih Marquez berarti upgrade ke versi Desmosedici terbaru, saat ini merupakan motor terbaik di MotoGP, memberinya amunisi sempurna untuk memperebutkan kemenangan dan gelar. Tardozzi juga memuji penampilan pertama Marquez di atas Desmosedici dengan finish kelima pada sprint race dan keempat pada Grand Prix. Cerdas, reaksi Tardozzi. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Marc akan mencapai posisi di mana balapan dimainkan. Dia adalah pebalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin mampu bertarung memperebutkan gelar juara. Namun tidak ada keraguan Bagnaia tetap menjadi pebalap terbaik Ducati dan MotoGP setelah memenangi balapan pembuka Qatar. Pecco tampil impresif, kata Tardozzi tentang sang juara bertahan. Pada hari Sabtu ia mengalami chattering, vibrasi, yang datang dari berada di belakang, dari turbulensi slipstream yang menjadi masalah karena menyebabkan suhu ban depan naik. Sangat penting untuk menempatkan diri Anda sebagai yang pertama dan pada Sabtu malam dia memberitahu kami bahwa dia akan memimpin dan pergi, seperti yang telah dia lakukan. Pembalap lain yang mencuri perhatian Tardozzi di Qatar adalah Roque Pedro Acosta. Pembalap gas-gas Tech 3 itu memang hanya finish ke-9, tapi dia sempat bertarung di 5 besar dan menyalip Marc Marquez pada satu kesempatan. Acosta adalah seorang juara, tapi dia membutuhkan lebih banyak waktu, reaksi Tardozzi. Di sini Anda telah melakukan kesalahan dengan menekan terlalu keras dan memakai ban lebih dari yang diperlukan. Sebab, dia belum punya pengalaman dengan motor dan ban ini. Acosta di tengah kejuaraan akan menjadi orang yang naik podium. Di sisi lain pembalap tim Gresini Ducati, Marc Marquez memuji penampilan rivalnya, yakni Pedro Acosta saat balapan di Moto Qatar 2024. Ia yang sempat disalip oleh pembalap gas-gas Tech 3 itu mengaku terpukau dengan gaya balapan yang dimiliki Acosta. Ya, Acosta menjadi pusat perhatian karena penampilannya di balapan utama MotoGP Qatar 2024 pada Senin, 11 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Beraksi di sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Acosta menjadi sorotan karena kecepatannya saat balapan. Acosta yang start dari posisi ke-8 sempat menusuk hingga dapat berjuang merebut posisi 3 besar. Bahkan dalam proses itu Acosta sempat melewati Marc Marquez. Alarm bahaya untuk Francesco Bagnaia, ini dua rival yang wajib diwaspadai pada MotoGP 2024. Ex-pembalap, Marco Melandri menyibak dua rival terberat untuk Francesco Bagnaia pada MotoGP 2024. Murid Valentino Rossi tersebut saat ini tengah memimpin klasemen sementara. Dia tampil solid di seri perdana beberapa waktu lalu. Balas dendam sempurna dilakukannya pada sesi balapan utama. Bagnaia keluar sebagai juara setelah sempat mendapatkan hasil kualifikasi dan sprint yang kurang maksimal. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu praktis masih jadi gacoan Melandri sebagai calon juara. Namun, ex-pembalap MotoGP itu merasa ada dua rival yang wajib diwaspadai sang murid Valentino Rossi. Menariknya, nama Marc Marquez tidak masuk dalam daftar. Saya pikir Pecco masih jadi favorit untuk kejuaraan, ucap Melandri, dilansir juara.net dari Motosan. Saya pikir rintangan utama Bagnaia adalah pembalap Ducati lain, khususnya Enea Bastianini dan Jorge Martin. Kedua orang itu terlihat bagus.
Aprilia dan KTM akan jadi musuh lapis kedua. Kita sudah bisa melihat sendiri peningkatan dari RSGP dan RC16. Saya yakin mereka bisa memenangi balapan dan kompetitif. Tetapi, Ducati sejauh ini menunjukkan bahwa mereka akan superior di 2024, sambungnya. Tidak hanya membahas yang terkuat, Melandri juga berkomentar soal tim terlemah. Honda dan Yamaha praktis jadi sorotan ex-pembalap MotoGP itu. Dia merasa kedua pabrikan tersebut masih butuh kerja keras dan kesabaran untuk mengejar ketertinggalan. Saya bisa membahas banyak hal soal pabrikan dari Eropa, bebernya. Tetapi, untuk Honda dan Yamaha, saya kurang optimistis. Mereka memang terlihat sangat bekerja keras. Mereka juga tidak mau berjalan ke belakang. Dibutuhkan banyak pemikiran serta kesabaran, imbuh Melandri. Sementara itu, kebijakan gaji Ducati tempatkan Martin dalam keraguan. Ducati dilaporkan ingin memangkas rata-rata gaji pembalap MotoGP mereka, membuat Jorge Martin tampaknya perlu menemukan rumah baru. Pabrikan Italia itu memangkas pengeluaran mereka sampai 50% setelah Andrea Dovizioso pergi, dan tampaknya mereka ingin mengadopsi pendekatan serupa, lapor Motorsport. Bintang pabrikan Francesco Bagnaia baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru, yang bernilai sampai 10 juta euro jika dia memenangi gelar, tapi Ducati tidak akan memberikan kontrak serupa ke pembalap lain. Sebelumnya, Bagnaia memiliki gaji yang sama dengan Martin dan Enea Bastianini sebelum perpanjangan kontrak terbarunya. Martin, yang kontraknya akan habis di penghujung musim ini, telah mengancam untuk pergi dari Ducati kecuali dia dipromosikan ke tim pabrikan tahun depan. Namun, sumber Ducati memberitahu Motorsport, gaji harus sesuai. Ducati tidak bisa membayar biaya sebesar 2 juta euro kepada pebalap tim satelit. Ducati tidak mau berkomitmen untuk membayar angka yang dalam 1 atau 2 tahun akan sulit untuk dibayar. Sebagai pengganti, Ducati telah mengincar talenta Moto2 Fermin Aldeguer, yang diklaim akan membalap untuk Pramac di 2025. Dan menurut laporan yang sama, Aldeguer hanya akan menerima bayaran 200.000 euro. Gaji Aldeguer yang relatif rendah adalah bukti bagaimana Ducati berniat mengendalikan pengeluaran pada tahun 2025 dan seterusnya.